Warning, saya tidak meminta Anda untuk subscribe channel ini, namun jika Anda rasa video ini bermanfaat dan layak untuk diapresiasi, kalian bisa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelnya Imajinasi Maruf. Oke, alhamdulillah kali ini kita lagi nggak kemana-mana, kita tetap di rumah aja. Nah, kebetulan kita mau coba untuk ngobrolin, berbincang-bincang dengan tema bebas ya. Temanya bebas, cuman kali ini kita nggak ngobrol sendiri, saya nggak ngobrol sendiri maksudnya. Dan langsung aja kita panggil lawan bicara saya. Ring. Oke, sekarang kita udah siap untuk berbincang-bincang santai. Kebetulan lawan bicara saya sudah datang di samping saya. Kebetulan dia adalah istri saya sendiri. Ya. Udah siap belum? Iya, siap. Oke, siap. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang simpel-simpel dulu. Nah, kalau saya pribadi, hal yang paling saya senangi adalah ya berkaitan dengan hobi saya ya. Karena jujur sejeleknya mood saya, tapi ketika saya menjalankan atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi saya, mood saya itu bisa kembali lagi seperti semula. Nah, cuman kalau istri saya gimana nih? Hal-hal yang membuat senang disayangi. Salah satunya enggak. Kalau sebelum nikah apa? Hal-hal yang paling membuat menyenangkan hati gitu. Apa ya? Paling jalan-jalan bareng temen doang gitu, ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu doang, simple sih. Ada kan anak rumahan. Oh, dia anak rumahan dan gak pernah keluar. Beda kalau saya jujur sebelum saya menikah itu saya orangnya nggak bisa di rumah dan saya lebih suka jalan-jalan itu kayak ke gunung, ke laut, ya ke tempat-tempat kayak gitu lah. Saya ke mall paling anti ke mall karena tempatnya cuma gitu-gitu doang dan ngabisin duit banyak banget kalau kita ke mall. Lain sama kalau ke gunung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau dari saya pribadi, dari ada dulu deh. Hal yang paling tidak disenangi apa? Dihianati. Sebelum Itu nikah. hal. Iya. Dihianati. Ada pernah dihianati sama sahabat sendiri. Bukan masalah dihianati nikung gitu, suka sama orang bukan, tapi adalah masalah soal sekolah. Kalau saya, hal yang paling saya tidak suka yaitu ketika saya itu tidak dihargai. Karena mungkin pengalaman saya itu cenderung dulu tuh sering banget dapat bully-bulian. Jadi itu tuh kayak mengena gitu, mana ke alam bawah sadar saya. Jadi ketika saya itu tidak dihargai, saya tuh akan merasa paling membuat kesal seperti itu di hati gitu. Diungkapin mah enggak, tapi di hati aja. Itu sih hal yang paling enggak saya sukai ya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ini kan kita nikah udah berapa lama? Jalan 6 tahun ya. Kita nikah udah jalan 6 tahun. Nah, dulu nikah itu umur berapa? 18. Jangan 19. Ya, dia nikah 18. umur 18. tahun. Kalau saya umur 22 tahun. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kenapa kok mau nikah muda? Karena kan banyak orang yang nggak mau nih nikah muda, maunya sukses dulu atau mungkin mau ngebahagiain orang tua dulu atau kayak gimana gitu. Kenapa ya? Banyak faktor. Faktornya apa? Salah satunya tunggu, ada yang ngeblank. Salah satunya apa? Tunggu. Salah satunya apa? Kan banyak tuh. Banyak, ada udah mikir ya. Tunggu. Aduh. Apa faktor yang kenapa umur 18 tahun mau nikah gitu? Kan masih banyak waktu untuk nikmatin masa muda lah. Ya karena udah ada yang ngelamar. Oh, jadi terpaksa gitu, terpaksa. Bukan. Itu salah satunya.
faktor utamanya karena ini sih apa buat menjaga diri aja. Oh, buat menjaga diri. Nah, karena ya Ade tahu Ade orangnya kayak gimana, takut takut macam-macam. Oh, jadi untuk menjaga diri sama. Jadi jujur kalau saya pribadi kenapa saya milih menikah muda? Waktu itu saya umur 22 tahun dan satu saya masih menikah, masih kuliah. Saya kenapa memilih menikah muda karena itu jalan yang paling aman ya. Itu jalan yang paling aman dan ya Jaga dari fitnah. ya biar terjaga dari fitnah. Jujur itu adalah cara yang paling aman menurut saya gitu. Cuman nggak tahu ya kalau menurut orang lain bagaimana. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah bagaimana awalnya bisa kenal sama Ali Ma'ruf? Gimana? Dicoba deh ceritain. Iya bang. Kalau dari saya, Facebook. ya memang kita kenalan dari Facebook ya. Cuman kalau dari runtutan ceritanya itu, jadi Sengaja, bukan Ya. bukan Ya. bukan sengaja. bukan sengaja mau kan ada nih, kan ada orang yang dia suka sama orang A gitu kan, tapi nanyanya ke temennya orang B kalau dia tuh suka ke orang A gitu, ngobrolnya ke orang B, paham nggak? Nah tapi kalau saya enggak, jadi kebetulan ya saya emang lagi cari-cari gitu kan, saya tanya, kamu mau nggak apa sih istilahnya ya? Saya khitbah gitu kan, saya lamar mau nggak? Ternyata temannya itu udah di khitbah duluan ya, jadi wah. Sebenarnya belum dihitbah, udah suka sama orang lain gitu. Oh sebelumnya sudah di khitbah, Enggak, belum dihitbah. Tapi udah suka sama orang lain. Oh sebelumnya udah di khitbah tapi udah gimana? Sebelumnya belum di khitbah, tapi dia udah suka sama orang lain. Iya. Oh berarti terus dia bohong gitu. Terus dia bohong kalau dia tuh udah di. Mungkin gimana ya? Bukan bohong, gimana sih laki-laki itu kalau gombal kali atau apa mungkin udah Kena gitu. Udah set, udah panahnya udah nancep gitu ya. Oh jadi gombalan. Jadi mungkin udah ya dikira. Udah gitu. Oh jadi gitu. Jadi Ya, ngerti lah. oh, saya malah baru tahu nih. Karena yang saya tahu dia udah dilamar duluan. Jadi ya karena kalau dalam hukum Islam kita nggak boleh orang yang udah dipinang itu nggak boleh dipinang 2 kali gitu kan. Jadi ya udah saya bilang ke temennya, ya udah ada nggak temen yang udah siap nikah gitu kan, kenalin ke saya gitu. Terus temennya, ini ada nih. Saya tanya, cantik gak? Cantik kok kayak Barbie gitu. Kayak Barbie gitu cantik. Cantik kayak Barbie, kayak boneka, mainan dong gitu kan. Terus penasaran, fotonya mana? Saya minta fotonya, dikasih. Setelah dikasih, wow, makin deh. Abis itu udah saya coba ngubungin dia lewat Facebook, lanjut ke nomor telepon, tapi langsung itu mah. Nah kalau dari Ade gimana? Dapat info dikenalin sama Ali Ma'ruf? Ya sama dari teman itu juga. Pertama kali dikenalin sama teman itu juga yang ngehubungin Mas. Yang Mas hibah ceritanya. Ya ceritanya belum kejadian ceritanya. Mau yang Mas mau gitu ya. Yang Mas mau itu hibah. Terus dikasih tahu sama dia, nih ada ikhwan lagi nyari akhwat pengen nikah gitu, pengen serius, Pengen nikah. serius. Orangnya gimana gitu ya, maksudnya lupa. Pokoknya bilangnya nanti kalau dia inbox. Oh inbox kenapa? Bukan. Jangan inbox duluan. Oh. Itu ngomongnya jangan inbox duluan, nunggu dia inbox baru dibales. Tapi cepet nggak itu? Langsung cepet nggak itu? Enggak, ngasih taunya siang-siang apa ya? Terus dapat inboxnya kapan? Malam, kalau nggak salah. Saya sendiri malah udah lupa ya kapan inbox. Pas tahu ada yang beneran serius terus gimana? Ya udah, Adek nyoba. Enggak, dulu ngiranya itu nih orang beneran serius atau enggak sih gitu. Gimana ya? Yakin aja gitu, percaya sama teman sendiri. Kenapa nerima gitu? Kayaknya kan baru putus ya, baru putus dari pacarnya gitu kan? Jangan, enggak, Adek nggak pacaran. Oh nggak pacaran, baru patah hati, terus katanya saya masuk gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu cerita yang tadi, yang kayak tadi itu gimana? Klarifikasinya gimana? Yang apanya? Itu katanya kan kenapa diterima? Kenapa? Kata siapa?
mumpung lagi kosong gitu kan. Kata siapa? Kita ada dulu. Coba ceritain, klarifikasi coba. Ya membuka jodohnya kali. Oh, Udah. simpel ya, berarti emang bukan jodohnya. Nah sekarang Bingung mau ngomong apa. bingung dia mau ngomong apa. Nah sekarang udah nikah udah hampir 6 tahun. Gimana? Menyesal atau enggak menikah muda? Enggak lah. Enggak. Cuman kadang gimana ya, terbesit di hati tuh pengen bebas, pengen sendiri gitu, ngerasain kuliah. Udah sempet kuliah, cuma sebentar 3 tadi. bulan. Kuliah 3 bulan, habis itu saya tanya mau lanjut kuliah atau mau ikut saya. Dia minta ikut saya, ya udah, saya bawa aja. Coba dia minta lanjut, mungkin saya pikir-pikir lagi. Iya makanya. Kan udah nikah kan harus ikut suami. Iya gitu sih. Nah sekarang jadi intinya nikah muda itu nggak nyesel ya. Cuman kalau saya pribadi, ketika saya memutuskan untuk waktu itu 22 tahun untuk menikah, yang jelas saya nggak mau menyia-nyiakan waktu saya ya, karena itu tadi lebih baik kalau dari saya itu ya lebih baik kita menikah gitu kan daripada pacaran atau lain-lain itulah. Bahkan teman saya juga sampai sekarang juga masih ada yang jomblo. Masih ada yang sendiri yang masih belum ketemu jodoh ya, kita nggak tahu ya, mungkin belum ketemu jodohnya atau nikah muda itu bukan suatu hal yang sia-sia bagi saya, karena ya alhamdulillah 6 tahun saya udah punya 2 anak gitu kan, dan 1 istri. Dan itu membuat saya bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, anak-anak juga sehat, dan ya alhamdulillah kita masih punya rencana-rencana ke depan, dan kita juga nggak sabar kayak gimana sih nanti kita ke depannya. Apa yang paling kamu sukai dari pasangan kalian masing-masing? Mulai dari Adi dulu deh. Banyak. Apa banyaknya? Perhatian. Wes. Terus? Nggak nuntut macem-macem. Terus? Terus apa ya? Ya banyak lah, nggak bisa diungkapin. Saya yang suka dari istri saya adalah kayaknya dia tuh benar-benar cerminan saya gitu. Ya kan kalau jodoh itu kan ya cerminannya kita gitu kan. Kalau kita mau cari pasangan ya bercermin dulu. Karena kayak refleksi diri, kalau kita seperti ini ya istri kita ya nggak jauh-jauh dari ya seperti itu gitu. Ya begitu kan? Iya. Ya udah gitu. Jadi terus kalau saya ngerasa kalau dari sekian banyak, maksudnya dari sekian yang sudah saya dekati dan mengenal saya, kayaknya qadarullah kayaknya dia yang terbaik gitu kan. Alhamdulillah ternyata dijodohkan gitu, dan dalam bentuk pernikahan. Itu aja sih yang saya sukai. Udah tersandung. Ya udah tersandung, ya udah jatuh sekalian ya. Oke, mungkin itu video kita hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, walaupun nggak tahu ada atau enggak hikmahnya. Cuman sekedar gabut sih. Yes, cuma sekedar kita sharing aja, Iya sih. sharing aja supaya channel YouTube ada konten. Konten. Bagi kalian yang suka dengan sesi diskusi kali ini, atau mungkin kalian bisa berikan hal-hal apa aja yang bisa kita omongin lagi untuk video-video berikutnya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar channel ini terus berkembang gitu kan. Nah, harapannya untuk channel ini? Semoga kedepannya makin sukses, ulang. Soalnya istri saya tuh kepingin channelnya tuh kayak punyanya Mbak Imong gitu kan, kayak Mbak Impola bagi-bagi lah. Sedangkan saya gini, gimana mau bagi-bagi ya? Channelnya belum ada hasilnya masalahnya. Kecuali kalau channel udah ada hasilnya dan itu bisa kita bagi-bagi, nah itu enak gitu. Karena baru dimonet bulan Maret kemarin, dan sekarang lagi mencari pundi-pundi AdSense di channel ini. Ya alhamdulillah beberapa video kita udah ada iklannya ya. Alhamdulillah. Nanti niatnya AdSense pertama mau buat apa? Disumbangin aja. Ya. Mau disumbangin aja. Oh. Ya terserah sih. Ikhlas nggak? Ikhlas. Oh. Janji ya. Nih kalian bisa jadi saksi. AdSense pertama kita akan sumbangin, tapi nggak tahu dalam bentuk apa dan di mana. Nanti aja kita tunggu. Masih lama. Mudah-mudahan dipercepat gitu kan. Amin ya Allah. Kita belum dapat pinnya masalahnya. Oke, mungkin itu aja video hari ini. Ya sekali lagi kita omongin, bagi kalian yang suka video ini jangan lupa untuk diklik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau notifikasi dari channel ini, kalian bisa klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat update dari channel ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.